never slow up. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hidup enak adalah impian semua orang. Halo cuy, apa kabar nih? Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film House Tour. Film ini tuh mengisahkan tentang sekelompok pencuri yang ingin menggasak isi berangkas dari seorang yang kaya raya. Namun, di perjalanannya banyak hal tidak terduga terjadi dan menimpa mereka. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Film dimulai saat Ellie, seorang selebgram gemes yang sedang live di Instagramnya. Ellie menyapa para followersnya, namun tiba-tiba koneksi terputus. Yang ternyata Ellie ini live streaming menggunakan wifi gratis dari kafe tempat dia nongkrong. Yang punya kafe itu Ibu Tesi kecewa karena mereka cuma nongkrong doang, kagak beli apa-apa. Ya dimatiin lah wifi-nya. Mereka bertiga pun saling adu pandang. Markus memberikan kode kepada Raymond untuk merayu Ibu Tesi supaya menyalakan kembali wifi-nya. Raymond pun sempai menunjukkan roti sobeknya kepada Ibu Tesi. Ya kali-kali nih Ibu Tesi tergoda gitu kan. Nah lalu datang nih teman mereka yang bernama Buddy, yang akhirnya memesan secangkir kopi di kafe ini. Udahlah gitu, mesennya yang paling murah lagi lah. Jadi mereka ini tuh 4 sekawan, yang dimana Markus jadi otaknya, Raymond jadi eksekutornya, Ellie jadi pengalihan, dan Buddy jadi ahli di bidang IT. Singkat cerita, kita pun diperkenalkan pada sepasang suami istri yang sangat kaya raya. Selain kaya raya, mereka juga sehat. Maksudnya istrinya ya. Istri ini bernama Gaby, sedangkan suaminya bernama Franco. Jadi ceritanya mereka ini lagi melakukan house tour, mengelilingi rumah mereka yang sangat megah dan mewah. Rumah ini tuh terinspirasi dari bangunan Yunani, berada di perbukitan, yang tentu memiliki pemandangan yang sangat indah. Gaby dan Franco terus mengelilingi rumah mereka, dan tiba-tiba jadi mereka berempat rencananya mau merampok rumahnya Gaby dan Franco. Buddy bilang bahwa di balik lemari itu tersimpan sebuah berangkas. Berangkas yang berisi uang segepok. Uang segepok yang bisa merubah nasib mereka. Buddy pun yakin ini adalah pencurian yang mudah. Dia dengan gampang mematikan semua CCTV dan sistem keamanan di rumahnya Franco. Oh iya, sedikit informasi aja nih. Raymond adalah adik kandungnya Markus. Dan Markus ini berpacaran sama Ellie. Ya walaupun kalau dipikir-pikir Markus sama Ellie gak cocok ya, tapi ya memang itulah adanya cuy. Singkat cerita mereka langsung gasken aja hari ini menuju rumahnya Gaby dan Franco. Ellie ya tetap selalu update ke para followersnya. Rumahnya sangat megah, target mereka kali ini. Dengan bermodalkan karung goni, mereka udah siap nih jadi maling dan merubah nasib jadi orang kaya. Mereka pun disambut dengan pagar yang menjulang tinggi, tapi tenang, ada Buddy yang dengan mudah membuka akses pagar rumah ini. Mereka pun sudah sampai di dalam rumah. Ya namanya juga orang miskin ya, Raymond pun mau nyebur aja nih ke kolam renang. Tapi ditahanlah sama kakaknya, buat fokus aja, kita maling dulu. Mereka langsung berkeliling rumah. Sampailah Markus menemukan sebuah berangkas yang memang mereka incer. Sebuah berangkas besi yang punya password pengaman di depannya. Ini tuh tugasnya Buddy, membobol sandi dari berangkas ini. Namun setelah dicoba berkali-kali, Buddy ini nggak mampu menembus berangkas ini. Mereka putus asa, usaha mereka sia-sia dong. Namun Ellie punya ide. Ya udah kalau berangkasnya nggak bisa nih, kita ambil aja perhiasan yang ada di lemari ini. Harganya nggak kalah mahal kok. Ya udah mereka pun langsung mengambil semua perhiasan dari tas mewah, kalung, jam tangan yang nilainya nih bener-bener mahal banget cuy. Mereka seneng banget. Bukannya langsung kabur, mereka malah merayakan keberhasilan kali ini dengan menikmati rumah ini. Raymond langsung mengambil sebotol minuman. Mereka pun berjoget-joget mensyukuri rejeki haram yang baru mereka dapatkan. Sedangkan si Markus dan Ellie malah sibuk menikmati empuknya kasur di kamar rumah ini cuy. Iya. Raymond pun akhirnya kesampaian nih untuk nyebur di kolam ini. Seger kata si Raymond. Lebih seger lagi karena si Ellie juga ikutan bergabung. Waduh, rejeki. Begitu juga dengan Markus yang menghabiskan waktu dengan Buddy dengan bermain kartu. Di sini Markus kaget. Lah si Buddy kok bawa pistol? Tapi Buddy menjelaskan ini hanya untuk berjaga-jaga aja. Ellie diam-diam malah suka sama Raymond. Badan atletis, muka tampan, ya siapa sih yang gak tergoda? Tapi di sini Raymond masih menjaga diri. Dia masih menghormati Ellie yang merupakan pacar dari kakaknya. Walaupun sebenarnya si Raymond mah juga suka ya sama si Ellie. Di sisi lain Markus dan Buddy udah tepar.
Waktu-waktu berlalu, mereka benar-benar menikmati rumah ini. Mereka sampai lupa apa tujuan utama mereka ke rumah ini. Dan tiba-tiba, Franco pulang. Franco langsung menahan Ellie. Sambil mengacungkan pisau, Franco marah besar. Sambil berteriak, Franco meminta mereka menyerah karena Franco sudah menelpon polisi. Lalu muncullah Marcus yang melawan Franco. Pada awalnya, Marcus bisa mengimbangi Franco, walaupun pada akhirnya Marcus harus tumbang di tangan Franco. Melihat kakaknya tumbang, Raymond langsung membalas. Tapi si Raymond badan doang atletis, dia mah gak punya skill bela diri, sehingga dia harus mengalami beberapa kali tusukan dari Franco. Dan tiba-tiba, sebuah peluru terlepas dari pistolnya Buddy. Sambil gemetar, Buddy menghempaskan Franco ke dalam kolam renang. Ellie dan Raymond pun sibuk menyelamatkan Marcus, sedangkan Buddy malah sibuk untuk kabur. Udah tinggalin aja, Marcus mah gak penting, kata Buddy. Gokil. Kepolisian udah nyampe nih di rumahnya Franco. Ellie dan Raymond gak keburu buat kabur. Ellie dan Raymond malah ngumpet di ruang bawah tanah miliknya Franco. Di sini keadaan Raymond juga terluka. Raymond pun harus menahan rasa sakit. Mereka pun memantau update kejadian ini dari berita yang disiarkan lewat live streaming. Setelah polisi pergi, Ellie pun pergi keluar untuk ngambil kotak P3K. Pas sampai di ruang tengah ternyata polisi lagi pada ngumpul. Hampir aja Ellie ketahuan. Ya walaupun pada akhirnya Ellie berhasil juga nih membawa kotak P3K untuk Raymond. Lukanya Raymond lumayan serius, jadi Ellie harus menjahit lukanya Raymond supaya tidak infeksi. Nah masalahnya, Ellie nggak tahu nih caranya menjahit luka. Akhirnya dia buka YouTube, dia tonton tutorial gimana caranya jahit luka. Gokil, perawat jalur YouTube nih bos. Singkat cerita, di keesokan paginya Ellie kembali ngevlog. Namun kali ini dia cuma merekam aja, tidak live di sosmednya. Seakan-akan ini tuh bakal jadi dokumentasi kalau kali-kali nih mereka nih nggak selamat. Ellie pun membuka YouTube dan ternyata Ibu Tessy yang punya kafe tadi tuh nyeritain nih kepada media siapa mereka semua. Ibu Tessy yakin mereka lah pelaku pencurian rumahnya Franco, walaupun yang baru ketangkep cuma Marcus aja ya. Di sisi lain, adiknya Raymond mengabari Raymond kalau Marcus dalam keadaan kritis. Kalau dilihat dari lukanya sih memang kecil ya kemungkinannya Marcus bisa selamat. Singkat cerita, kepolisian Filipina sedang melakukan jumpa pers. Di sini, polisi Filipina menetapkan bahwa pelakunya itu pembantunya Franco. Karena dialah orang terdekatnya Franco yang dipercaya untuk menjaga rumah ini. Selain itu, polisi Filipina juga menunjukkan reka adegan bagaimana Franco bisa sampai tewas. Ternyata, polisi Filipina tuh lucu-lucu banget cuy. Untung polisi kita mah kerjanya serius dan profesional ya pastinya. Nah, tiba-tiba Gaby pulang nih ke rumahnya. Gaby datang bersama asistennya bernama Jerome. Jerome bilang bahwa Gaby masih shock, jadi belum bisa memberikan komentar apapun tentang suaminya. Di sisi lain, Ellie dan Raymond terus memantau situasi melalui siaran live streaming dari YouTube. Ellie pun menyebut apa yang dilakukannya nih bernama rogging, yaitu hidup dan tinggal di rumah orang lain secara diam-diam. Walaupun terlihat keren, tapi ya sebenarnya mereka ini cuma ngumpet dari kenyataan kalau mereka lah penjahatnya. Singkat cerita, 3 hari berlalu, Ellie tetap selalu merekam kegiatannya yang seakan-akan dia ini menyapa para penggembarnya. Nah, di sisi lain rumah, Gaby sedang melakukan wawancara dengan TV terkait tragedi yang menimpa suaminya ini. Dengan dada yang sangat sesak banget ini mah ya, Gaby menangis terseduh-seduh. Pastinya Gaby menceritakan betapa baik suaminya dan betapa dirinya ini sangat kehilangan sosok suami yang sangat ia cintai. Gaby terus berbicara sambil menahan rasa sesak di dadanya. Ellie yang menonton wawancara ini pun merasa Gaby ini cuma acting. Gaby tidak benar-benar sedih, alias Gaby cuma berpura-pura aja. Apa iya? Sambil Gaby interview, polisi Filipina langsung meringkus pembantunya Franco. Raymond pun sangat merasa bersalah, karena ya bukan dia ya pelakunya. Singkat cerita, di malam harinya Ellie pun mengendap-endap keluar dari persembunyiannya. Saat rumah sepi, Ellie pun berkeliling rumah ini. Sampailah dia di kamarnya Franco. Dan tiba-tiba Gaby datang bersama seorang pria misterius. Pria ini memeluk mesra Gaby. Bener cuy, Gaby cuma berpura-pura aja. Gaby tidak sedih sama sekali. Ellie pun terjebak di bawah kasurnya Gaby. Yang terjadi selanjutnya, Gaby malah bermain kuda lumping bersama pria misterius ini cuy. Seru banget. Tapi Ellie cuma bisa mendengar suara dan goyangan kasurnya aja. Dan tiba-tiba pria misterius itu pun jatuh dari kasur dan dia adalah Buddy. Iya cuy, Buddy, si bocah culun yang jago IT. Ternyata Buddy adalah selingkuhannya Gaby.
Ellie pun shock banget melihat hal ini, tapi Ellie cuma bisa diem karena Ellie nggak boleh ketahuan. Saat dirasa aman, Ellie pun kembali ke tempat persembunyiannya. Langsung Ellie ceritain kepada Raymond kalau mereka dijebak Buddy. Buddy dengan sengaja menjadikan mereka ini sebagai tameng supaya aksinya tidak terendus oleh media dan juga polisi Filipina. Mereka pun sakit hati banget ya, karena ditusuk teman sendiri itu memang lebih sakit cuy. Singkat cerita, di keesokan harinya mereka mulai menikmati fasilitas di rumah ini. Ellie berendam di kamar mandi miliknya Franco. Seakan-akan ya semua ini ya miliknya dia. Ellie-nya senang-senang, sedangkan si Raymond harus menahan rasa sakit karena luka gores mulai infeksi. Karena rumah ini lagi kosong, mereka pun bisa benar-benar menikmati rumah ini dengan santai makan di atap dengan pemandangan yang luar biasa indah. Walaupun begitu, Ellie dan Raymond sebenarnya bingung mereka ini mau ngapain lagi. Walaupun mereka dijebak sama Buddy, tapi mereka juga secara tidak langsung kan terlibat ya. Kalau mereka keluar dari rumah ini paling-paling mereka bakal masuk penjara. Dan tiba-tiba ada siaran langsung dari pembantunya Franco. Pembantu ini bersama pengacaranya membela diri bahwa dia bukan pelakunya. Sambil meneteskan air mata, pembantu ini bersumpah bahwa bukan dia orangnya. Hal ini tuh makin membuat Raymond dan Ellie makin merasa bersalah. Mereka malah jadi berandai-andai kalau mereka bukan orang miskin. Andai mereka tidak miskin, pasti mereka tidak mencuri. Pasti hidup mereka sudah enak dan bahagia. Berhayal tuh memang hal yang paling mengasyikkan ya. Sampailah Ellie nggak sengaja cerita bahwa sebenarnya Ellie sudah sempet cerita ke Marcus bahwa dia jatuh cinta sama Raymond. Tapi Marcus cuma diem aja. Nah ya udah, daripada mereka bingung mau ngapain, langsung aja Raymond mengajak Ellie bermain kuda-kudaan. Tiba-tiba nih luka goresnya Raymond nih hilang tuh rasa sakitnya. Nah singkat cerita, di sore harinya ada segerombolan remaja iseng yang juga tertarik dengan rumahnya Franco ini. Mereka berniat mau bikin vlog misteri apakah arwahnya Franco sedang bergentayangan. Nah sama Ellie dan Raymond diam-diam peralatan mereka diambil. Laptop, kamera mereka dicuri. Kebetulan laptopnya remaja tadi itu tidak di password dan ada kameranya juga yang ditaruh di beberapa sudut supaya menjadi alat bukti kalau mereka ini nggak bersalah. Satu kamera ditaruh di kamar Gaby, satu kamera ditaruh di ruang tengah. Di malam harinya, Ellie tinggal memantau aja nih percakapan antara Gaby dan si Buddy. Jadi sebenarnya Gaby ini nggak cinta-cinta amat cuy sama Franco. Gaby bertahan sama Franco ya karena apa lagi ya? Ya karena duit lah ya. Dan tiba-tiba HP-nya Raymond berdering. Itu adalah telepon dari keluarganya yang memberitahu kalau Marcus meninggoy. Hal ini membuat keadaan Raymond langsung ngedrop, panas dingin, infeksinya semakin parah. Dan di hari kelima, Raymond akhirnya menyerah. Menyerah pada keadaan bahwa dia juga harus menyusul kakaknya pergi ke dunia lain, meninggalkan Ellie seorang diri di rumahnya orang. Selanjutnya, Ellie pun menyeret Raymond untuk ke bukit. Dia bungkus menggunakan spray yang menjadi kain kafan bagi Raymond. Ellie pun menggali tanah untuk mengubur Raymond. Sambil berlinang air mata, Ellie pun mencangkul tanah demi tanah. Sedih cuy. Lebih sedihnya lagi, di malam harinya Ellie harus melihat Buddy lagi main kuda lumping bersama Gaby cuy. Dengan keadaan berduka, Ellie harus melihat Buddy yang seneng banget, bahagia banget main kuda lumping bersama Gaby. Tapi kebahagiaan itu sirna setelah di keesokan harinya Gaby tidak mendapatkan sepeser pun harta warisan Franco. Ini adalah pengacaranya Franco yang memberitahu bahwa semua hartanya Franco bakal jatuh kepada keluarganya Franco, ya bukan istrinya. Yang artinya Gaby ini sama sekali tidak dapat apapun. Satu-satunya harapan adalah isi berangkas ini. Namun password dari berangkas ini yang tahu ya cuma Franco. Bahkan Gaby yang sebagai istrinya aja nih nggak tahu cuy. Nah di malam harinya Ellie lah yang mencoba membobol berangkasnya Franco. Ellie pun membuka sosmednya Franco melihat apa aja yang ada di sana. Dan di luar dugaan berangkas terbuka. Isinya ya duit cuy. Itu duit. Duit segepok yang sangat banyak. Ellie pun buru-buru memasukkan semuanya ke dalam tas. Tidak ada waktu untuk bersenang-senang. Tapi Buddy tiba-tiba terbangun. Dengan menodongkan pistol, Buddy minta semua yang Ellie dapatkan. Nah, keributan ini juga membangunkan Gaby. Namun, ya kalau masalah duit mah urusannya beda-beda ya cuy. Gaby pun dihempaskan begitu aja. Gaby sampai memohon kepada Buddy untuk berbagi isi berangkas itu. Dan tiba-tiba, satu busur anak panah mendarat mulus di tenggorokannya Buddy. Sekarang tinggal Ellie dan Gaby. Gaby memohon kepada Ellie untuk berdamai. Akhirnya mereka pun saling bahu-membahu menguburkan Buddy. Nah setelah Buddy dikubur, si Gaby malah menyerang Ellie. Ya udah, kalau begini mah memang harus baku hantam. Mereka pun lari-larian. Sampailah Ellie melepaskan busur yang tepat mendarat di bukitnya Gaby.
Dari sekian banyak anggota tubuh nih ya, kenapa harus di situ? Pada akhir film, Ellie pun berubah penampilannya jadi wanita berkelas. Ia pun memberikan uang di berangkas tadi untuk keluarganya Raymond. Film pun selesai. Pada akhirnya, Ellie memang mendapatkan uang yang banyak. Tapi semua itu harus ia tukar dengan nyawa teman-temannya. Apakah itu sebanding? Ya, silakan tulis di kolom komentar ya cuy, gimana menurut kalian. Makasih yang udah nonton sampai habis. Silakan like dan subscribe. Gua cabut dan dadah.